seperti menonton film Final Destination 5 di dunia nyata. Hal inilah yang terbayang saat mengingat tragedi 2011 silam. Pemirsa selamat sore, inilah kabar terkini pada pukul 5, saya Ratna Dumila. Sore tadi, jembatan Kutai Kartanegara yang berada di Provinsi Kalimantan Timur ambruk. Jembatan Kartanegara, sebuah jembatan yang membentang di atas Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Jembatan yang menjadi kebanggaan masyarakat Kutai Kartanegara ini membutuhkan 20 detik saja untuk merubah kebanggaan itu menjadi sebuah cerita menyedihkan yang tidak akan pernah terlupakan oleh masyarakat di sana. Pasalnya, jembatan yang diharapkan mampu bertahan lama ini runtuh hanya dalam waktu 20 detik saja dan menyisakan isakan tangis serta teriakan dari para korban. Sebanyak 23 orang kehilangan nyawa dan 13 lainnya hilang. Sabtu 26 November 2011 pukul 4 sore hari. Jembatan tengah dilalui oleh banyak pelajar, pegawai, dan para penambang yang hendak pulang ke rumah masing-masing. Mereka sama sekali tidak menyangka kalau akan pulang bersama derasnya arus Sungai Mahakam. Saat kejadian, jembatan tengah ada perawatan. Namun anehnya tidak diberlakukan penutupan jembatan, sehingga lalu lalang di atas jembatan sedikit lambat. Penuturan dari beberapa saksi jika memang jembatan itu sudah sedikit bergoyang saat mereka lewati, akhirnya menyebabkan jembatan ambruk pada pukul 16.30 bersama orang-orang yang tengah melintas di atasnya. Sebelum runtuh, jembatan mengeluarkan suara keras yang menandakan runtuhnya tiang penyangga jembatan. Suara keras runtuhan jembatan itu bahkan terdengar lebih dari 1 kilometer. Dikukuh. Kenapa kita pulang? Astaga. Ngerinya jembatan itu jatuh. Banyaknya korban jiwa diduga karena tenggelam dan tidak dapat keluar dari dalam mobil. Ada juga yang tertimpa reruntuhan dan tercebur ke dalam derasnya arus Sungai Mahakam. Saksi yang sempat melintas menuturkan kalau keadaan ruas jalan kala itu sangat macet. Bahkan jalan hanya ditutup sebahagian. Dirinya juga menyaksikan langsung beberapa korban berenang ke tepian untuk menyelamatkan diri. Warga sekitar juga dengan sigap membantu dengan perahu motor. Informasi semakin melambat karena pada saat itu akses sinyal telepon sempat terputus selama 30 menit. Salah satu keluarga korban juga menceritakan kalau jasad Pak D-nya ditemukan 7 hari setelah kejadian mengambang di atas Sungai Mahakam. Diduga Pak D-nya sempat keluar dari dalam mobil meski tidak selamat. Namun temannya yang tidak sempat keluar sampai saat ini masih di dasar Sungai Mahakam. Tim SAR yang diturunkan ke lokasi bahkan harus menggunakan tenaga penyelam dan tidak main-main. Pasukan katak dari TNI AL harus turun tangan untuk melakukan evakuasi, namun harus terhambat dan menghentikan penyelamatan pada keesokan harinya karena arus Sungai Mahakam yang tidak bersahabat. Dari 23 korban tewas, tercatat ada 4 korban anak-anak dan 16 korban dewasa. Sedangkan 13 orang lainnya kala itu masih dinyatakan hilang, termasuk pekerja yang tengah melakukan perbaikan jembatan. Barulah kemudian pada tahun 2012, tim evakuasi dan investigasi mengeluarkan hasil penyelidikan mereka. Sebelum runtuh, jembatan sedang dilakukan jacking, yaitu proses pemeliharaan di tengah bentang. Saat jacking dilakukan di sisi hulu, sambungan dengan kabel utama putus. Tim investigasi menyimpulkan bahwa kegagalan pada sistem sambungan pada dasarnya terjadi akibat akumulasi masalah sejak jembatan direncanakan. Namun PT yang melakukan pembangunan dengan PT yang melakukan perawatan saling lempar tanggung jawab dan menolak disalahkan. Entah mana yang harus disalahkan, namun para korbanlah yang harus menelan pahit atas tragedi naas tersebut. Mudah-mudahan
korban-korban yang belum ditemukan, insya Allah apungkan di atas air. Jembatan ini mulai dibangun pada tahun 1995 dan baru rampung sekitar tahun 2001. Biaya pembangunan jembatan ini memakan biaya hingga 150 miliar dan resmi difungsikan mulai tahun 2001. Dan bahkan kabarnya ditargetkan jembatan ini mampu bertahan hingga 100 tahun. Namun meskipun pada kenyataannya runtuh saat masih menginjak usia 10 tahun. Duka mendalam terhadap para korban dan doa yang selalu kita haturkan untuk mereka. Semoga kejadian ini akan terus menjadi ikhtibar untuk kedepannya, agar tak terjadi hal serupa dan menjadi tolak ukur bagi segala pihak untuk meminimalisir kejadian serupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.